wajah kelompok Siti Saadah yang sangat menawan dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara jutaan makhluk Allah, baik yang hidup di langit maupun yang hidup di bumi, baik yang hidup di daratan maupun yang hidup di lautan, manusia tidak ada bandingannya dalam kesempurnaan bentuk tubuh dan fisik zahir batinnya. Dan di antara kesempurnaan bentuk tubuh manusia, manusia juga diberi fasilitas sempurna dengan ditundukkannya segala hal yang ada di dalam perut bumi ini. Air yang mengalir sebagai siklus kehidupan manusia, hewan-hewan yang terus berkembang sebagai pelengkap kehidupannya, tumbuh-tumbuhan, lautan, dan segala hal yang ada di dalam perut bumi pun menjadi penyambung kehidupan umat manusia. Lantas, dengan segala kemewahan ini, manusia memiliki kesamaan kehidupannya dengan makhluk yang lainnya? Tentu tidak. Secara otomatis, ketika manusia berposisi sebagai makhluk yang sempurna, maka diciptakannya pun memiliki tujuan dan peran yang berbeda. Oleh karena itu, agar kehidupan kita tidak salah tujuan, maka pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan syahril Quran yang bertema tujuan hidup manusia. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melangkah jauh menentukan tujuan hidup kita di bumi ini, maka yang pertama harus kita tahu sebagai apa peran kita diciptakan. Karena seseorang tidak akan tepat dalam mengambil sebuah keputusan kecuali ia tahu sebagai apa peran ia diciptakan. Kenapa setan begitu luar biasanya menggoda manusia? Karena dia sadar bahwa posisinya sebagai iblis. Kenapa presiden kita begitu luar biasanya menggerakkan waktu dan tenaganya untuk kesejahteraan rakyatnya? Karena ia sadar bahwa posisinya sebagai pemimpin negara. Ya, kalau yang sadar. Dan coba kita lihat di sekitar kita, rois kita, pengurus kita semuanya sangat luar biasa menggerakkan tenaganya, membimbing kita, mengayomi agar taat dan patuh kepada aturan pesantren. Karena posisinya adalah sebagai pemimpin santri putra dan putri Miftahul Khoyr. Dan begitu juga kita, berkehidupan kita di dunia sebagai apakah peran kita diciptakan? Maka jawabannya di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat ke-56 yang akan dibacakan oleh rekan saya.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الإنس إلا ليعبدون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata liya'budun bersegat fi'il madi dari sulasi mujarrad bab pertama yang masdarnya yaitu abdan. Maka esensinya adalah manusia diciptakan tidak lain sebagai seorang hamba atau budak. Sifat seorang hamba atau budak adalah taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dan begitu juga kita, kewajiban kita adalah taat dan patuh atas apa yang Allah perintahkan kepada kita, karena tidak ada keindahan lain melainkan keindahan ketika seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-27 sampai ke-30. Nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan bahwa ketika seorang hamba dihadapkan dengan ajalnya, maka ia akan mendengar ayat ke-27 dan ke-28 ini. Ia akan tenang saat sakaratul mautnya karena disambut oleh Tuhannya. Dan Tuhannya pun ridho menyambutnya karena kesungguhan dia menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Dan ayat ke-29 dan ke-30 ini menjelaskan bahwa seruan kepada seluruh hamba-hambanya yang beriman agar masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintahnya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Hud masofa wada makada umzur makila wala tangdur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saudari Lani, Dian dan Farida.